Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lestari dari Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penyuluhan pertanian mengenai sistem tanaman polikultur atau tumpang sari. Sistem tanaman tumpang sari atau sering disebut polikultur merupakan sistem atau cara pola tanam yang mencampurkan dua atau lebih tanaman atau makhluk hidup lainnya dalam satu areal yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Pola tanam ini biasanya memberikan efek positif untuk mengurangi hama, serangga, penyakit, ataupun gulma. Untuk tanaman yang bisa digunakan dalam sistem tumpang sari ini bisa bermacam-macam. Namun, umumnya pola ini menggunakan kombinasi tanaman seperti penanaman dengan tanaman pendamping, penanaman dengan tanaman penolak, dan penanaman dengan tanaman pemikat. Salah satu contoh tumpang sari yang sering diterapkan oleh petani ini penerapan untuk tanaman semusim yang mempunyai umur tanam yang tidak berbeda jauh dengan tanaman yang lebih panjang yang nantinya akan menjadi tanaman pokok seperti kacang panjang dengan tanaman tumpangnya bisa tomat atau cabai. Untuk tanaman jagung, tanaman tumpangnya bisa ubi jalar, cabai, tomat atau kedelai. Sedangkan untuk kedelai, tanaman tumpangnya yakni bisa ubi jalar atau kacang tanah. Untuk tanaman tomat dan cabai, dengan tanaman tumpangnya bisa bayam, kangkung, ataupun sawi. Dan untuk bayam dengan tanaman tumpangnya itu bisa tanaman kencur ataupun tanaman obat. Selanjutnya untuk tumpang sari tanaman tahunan seperti tanaman vanili dan tanaman kopi. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara tanaman polikultur dan monokultur? Yang pertama, polikultur itu atau tumpang sari ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan karena lahan yang kosong dapat ditanami dengan tanaman lainnya. Sedangkan untuk monokultur, tidak terjadi efisiensi penggunaan lahan karena pada baris yang kosong tidak ditanami komoditas lainnya. Selanjutnya, untuk tanaman polikultur memungkinkan memanen lebih dari satu jenis komoditas dalam satu tahun, sedangkan untuk monokultur hanya memanen satu jenis komoditas saja. Untuk tanaman polikultur selanjutnya, populasi tanaman dapat diatur sedemikian rupa tergantung jenis komoditas yang dibudidayakan. Namun untuk monokultur tidak ada data mengatur populasi tanaman. Selanjutnya, untuk polikultur, pola tanamnya bergilir dengan memutus mata rantai serangan hama, sedangkan untuk monokultur, ekosistem yang dibentuk tidak stabil. Selanjutnya, polikultur jenis tanaman yang banyak memungkinkan banyaknya jenis hama yang menyerang tetapi dalam jumlah yang kecil. Namun untuk monokultur dapat meningkatkan jumlah organisme pengganggu tanaman dan seringkali terjadi ledakan hama ataupun penyakit. Selanjutnya, tanaman polikultur juga pola tanam tumpang sari ini tidak dapat diintensifkan hanya pada satu jenis tanaman saja, sehingga hasil per komoditas lebih rendah daripada pola monokultur. Sedangkan untuk pola monokultur, pemeliharaan lebih ke arah tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem tanaman polikultur ini. Yang pertama yaitu mengefisiensikan penggunaan tempat dan waktu. Efisiensi penggunaan tempat atau ruang dengan adanya bagian atau space kosong pada jarak tanaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanaman jenis tanaman lainnya. Untuk mempergunakan lahan lebih efisien dan berprofit bagi petani sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi pengangguran musim. Beberapa jenis komoditas hanya memanfaatkan tenaga kerja pada saat musim tanam dan musim panen saja. Hal ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran di sela-sela musim tanam dan musim panen tersebut. Yang ketiga yaitu meminimalkan pengolahan lahan atau pengolahan tanah. Pengolahan tanah minimal mempunyai kelebihan, yaitu tidak terjadinya kerusakan struktur tanah sebab terlalu intensif diolah. Pengolahan tanah minimal atau tanpa olah tanah ini beresiko erosi akan relatif lebih kecil daripada yang diolah secara sempurna.
Yang keempat yaitu kebutuhan gizi masyarakat lebih beragam. Tanaman tumpang sari ini dengan menggunakan 2 atau lebih jenis tanaman memperoleh nilai gizi yang lebih beragam. Tiap tanaman mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima yaitu menekan serangan hama dan patogen. Penggunaan pola tanam dengan tumpang sari ini termasuk modifikasi ekosistem yang berkaitan dengan pengendalian hama ataupun patogen untuk memberikan keuntungan antara lain menjaga fase musuh alami yang tidak aktif, menjaga keanekaragaman komunitas, menyediakan inang alternatif, menyediakan makanan alami, membuat tempat perlindungan musuh alam, dan menggunakan insektisida yang selektif. Yang terakhir yaitu dapat memutus mata rantai pertumbuhan dan ledakan populasi hama dan patogen. Memilih jenis komoditas dan kultur teknis yang dilakukan untuk menunjukkan usaha agar dapat meminimalkan persaingan dan mengoptimalkan kerjasama antara tiap tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem tumpang sari atau polikultur ini. Sistem tanaman yang dengan tumpang sari ini mempunyai banyak keuntungan seperti dapat meminimalisir kegagalan panen, meminimalisir erosi tanah dan kehilangan tanah. Selanjutnya yaitu memanfaatkan lahan kosong dengan disela tanaman induk, meningkatkan produksi total persatuan luas. Selanjutnya menyuburkan tanah dan memperbaiki struktur tanah, dan yang terakhir yaitu memperbaiki tata air untuk lahan produksi pertanian. Sedangkan untuk kekurangan dari tumpang sari ini yaitu terjadinya perubahan nutrisi seperti unsur hara, cahaya, ketersediaan air bagi tanaman karena tanaman yang ditanam memiliki periode umur dan pertumbuhan yang relatif sama sehingga kebutuhan nutrisi saling berebut. Selanjutnya yaitu syarat penggunaan sistem tumpang sari ini. Yang pertama yaitu sistem perakaran harus berbeda. Apabila sistem perakaran sama, maka dimungkinkan akan terjadi persaingan unsur hara yang terdapat pada tanah lahan produksi tersebut. Yang kedua yaitu tanaman harus berasal dari jenis tanaman yang berbeda, supaya umur dan pertumbuhannya yang berbeda. Selanjutnya yaitu kebutuhan unsur hara pada akar tanaman harus berbeda agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang keempat yaitu bagian tanaman yang dipanen harus sama agar hama tidak berfokus pada satu tanaman saja. Dan yang terakhir yaitu syarat tumbuh tanaman harus diperhatikan supaya tidak terjadi perebutan kebutuhan nutrisi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.